Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur atas kasih dan anugerahnya kita boleh ada sampai saat ini. Bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui persekutuan kita di pagi hari ini. Bulan ini merupakan peringatan bulan misi di mana kita diingatkan akan amanat agung Tuhan Yesus agar kita terus bangkit di dalam pelayanan menjadi berkat saksi bagi dunia ini. Bersama Gereja KM Injil Indonesia, Jemaat Gunung Cermin Sempaja Samarinda, kita akan masuk dalam persekutuan kita. Biarlah kuasa Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Besar kasih setianya bagi kita semua. Tidak ada Allah, Tuhan, yang seperti Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kau yang terindah. Angkat hati dan pikiran kita hanya untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sama-sama kita mau katakan, Kau yang terindah. Perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Katakan ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut dapat terlun, menyembah Yesus Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini. Katakan Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari kasih setiamu kepadaku.
kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Abiarium MTH. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa, saya pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah kekasih jiwa kami yang hidup, kami bersyukur pagi hari ini kesempatan yang indah kembali kami boleh pakai untuk bersekutu kepadamu. Kendatipun ibadah ini masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dari awalnya ibadah ini hingga berakhir kami serahkan dan percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mempunyai Allah yang hidup dan berkuasa untuk selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Jemaat Tuhan tetap setia sebagai komitmen kita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus menjemput saleh-salehnya. Mari kita memuji Tuhan, nyanyian kemenangan iman nomor 238, bersiap bernanti kedatangan Tuhan. Jemaat Tuhan, kita terus memuji Tuhan, nyatakan komitmen kita untuk tetap setia dalam kehidupan yang penuh dengan kemelut ini. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan, menguatkan kita, meneguhkan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Bawa hati dan pikiran kita di hadapannya dengan penuh kerendahan hati. Kita menaikkan pujian kita, ku tetap setia. Bawa hati dan pikiran kita di
di bawah kaki salibnya dengan penuh kerendahan hati, menyatakan bahwa kita mengasihi dia di dalam hidup ini. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Kembali kita katakan seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita, Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. katakan ku tetap setia. Ku tetap setia, ku melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kepada hambanya Evangelis Noni Inawati MTH akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, disilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, bahkan atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami kembali ada dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Kami percaya setiap waktu yang Tuhan beri sungguh membuat kami senantiasa bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kami. Dan di hari ini dalam persekutuan ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kau memberkati kami semua, Roh Kudus biarlah menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami pun dimampukan untuk boleh memahami firman-Mu. Terima kasih, memberkati jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, biarlah tetap fokus untuk bersama-sama
mendengarkan kebenaran-Mu di pagi hari ini, bahkan memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Apa kabar hari ini? Tentu harapan kami kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan kuat. Mengucap syukur di pagi hari ini karena kesempatan yang indah ini kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan kita. Dan bulan Agustus menjadi bulan misi bagi Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan dalam satu bulan ini kita dinaungi oleh satu tema, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja. Dan di minggu ketiga ini kita akan belajar bersama-sama dari tema yaitu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada suatu kali saya didatangi oleh tamu, dan ini tamu yang tidak diduga-duga dan juga membuat saya sangat kaget. Kenapa seperti itu? Karena memang saat itu situasi rumah dan juga keadaan rumah sungguh sangat berantakan dan juga tidak rapi. Itu yang membuat saya kaget karena memang tamu ini datangnya tiba-tiba. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari situ setiap pagi tidak ada lain yang saya kerjakan terlebih dahulu. Hanyalah membereskan rumah dan membersihkannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Dalam tema kita di minggu ini, oleh karena itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Matius 25 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sekali lagi Matius 25 ayat 1 hingga 13. Demikian kebenaran firman Tuhan, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tentu dari pembacaan kita di pagi hari ini kita boleh melihat bersama-sama tentang perumpamaan ataupun tentang cerita kelima gadis bijaksana dan juga kelima gadis bodoh.
yang bersama-sama menyongsong sang mempelai. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu dari pembacaan ini kita melihat bahwa ada penjelasan yang sangat mendasar dari gadis yang bijaksana dan juga gadis yang bodoh. Nah, ada perbedaan dan juga ada persamaannya. Persamaannya yaitu bahwa mereka sama-sama menantikan sang mempelai. Selanjutnya mereka pun siap pergi untuk menyongsong sang mempelai ini. Dan juga mereka membawa pelita, sama-sama membawa pelita, sama-sama membawa lampu mereka, bahkan tentunya sama-sama menyalakan pelita, sama-sama juga menyalakan lampu mereka. Dan juga persamaannya adalah mereka sama-sama tertidur, ya, dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Karena lama menunggu, maka mereka sama-sama tertidur. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, akan tetapi ada perbedaan antara gadis yang bijaksana dan juga gadis yang bodoh dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Perbedaannya hanya satu, yaitu gadis-gadis bijaksana membawa minyak dalam buli-buli mereka sebagai persiapan, ya, sebagai persediaan. Ini tentu menunjukkan bahwa mereka berjaga-jaga, mereka siap menantikan kedatangan sang mempelai laki-laki. Seperti yang sudah tertuang dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Nah, dari perumpamaan ini kita boleh melihat, bahkan pun mengambil pelajaran yang luar biasa untuk kita renungkan, untuk kita pegang teguh dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di zaman sekarang ini, yang juga sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dalam dunia ini. Nah, pelajaran yang berharga dari perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini, mari kita mau lihat satu persatu, yaitu yang pertama adalah gadis-gadis bijaksana ini percaya bahwa mempelai laki-laki pasti akan datang. Percaya secara penuh kalau pengantin laki-laki akan datang, walaupun memang harus menunggu lama. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kedatangan Kristus kedua kali adalah kepastian yang tidak dapat terelakkan. Ini menjadi pengharapan kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya kapan itu terjadi, tidak seorang pun yang tahu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab pun menyatakan bahwa kedatangannya sudah sangat dekat. Sehingga di dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-20 disampaikan bahwa ya, aku datang segera. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, gadis-gadis bijaksana percaya bahwa pengantin laki-laki akan datang, ya, akan datang, dan walaupun mereka harus menunggu sangat lama. Nah, berbicara tentang menunggu, ya, pekerjaan menunggu ini adalah pekerjaan yang sungguh sangat membosankan. Pastinya di antara kita semua sudah pernah mengalami yang namanya harus menunggu. Menunggu apa saja? Tentu kita semua sudah pernah mengalaminya. Nah, dalam hal menunggu ini yang merupakan pekerjaan yang sungguh sangat membosankan, karena itu banyak orang yang mengalami kegagalan. Banyak orang yang mengalami kegagalan dalam proses menunggu ini. Kenapa demikian? Karena memang sudah merasa capek.
ya. Seperti juga yang dialami oleh gadis-gadis yang ada dalam perumpamaan kita di hari ini. Karena sudah merasa capek dan tidak tahan lagi, akhirnya kesetiaan menjadi luntur, bahkan kasih pun menjadi padam. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, akan tetapi apa yang dialami oleh gadis-gadis bijaksana menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa mereka tentu percaya secara penuh bahwa mempelai akan datang, dan walaupun lama mereka tetap sedia, siap dan berjaga-jaga. Yang kedua, gadis-gadis bijaksana mempersiapkan diri supaya siap dan tidak menyesal pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mempersiapkan diri, ya. Tadi percaya secara penuh walaupun lama menunggu. Sekarang mempersiapkan diri dengan baik supaya siap, supaya sedia saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui perumpamaan ini setiap orang percaya diingatkan agar selalu peka terhadap keadaan zaman, sehingga kita tidak terlena oleh apapun yang ada di sekitar kita, dan memperhatikan keadaan rohani kita hari demi hari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memperhatikan keadaan rohani kita hari demi hari yang kita lakukan untuk senantiasa bertekun dalam iman, supaya bila hari itu tiba, kita ada dalam keadaan yang sudah siap. Ya, bila hari itu datang, kita ada dalam keadaan yang sudah siap, seperti yang dilakukan oleh kelima gadis yang bijaksana. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena itu perhatikanlah persekutuan kita dengan Tuhan hari demi hari. Peliharalah dengan baik, bertekunlah hari demi hari mencari Tuhan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan juga di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga, dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ketiga, disampaikan bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memperhatikan kehidupan kerohanian kita hari demi hari. Mari bawa hidup kita untuk terus hidup dalam kekudusan hari demi hari, dalam kesucian yang luar biasa. Sebab saat kita menantikan pengharapan ini, marilah kita hidup dalam kesucian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Selanjutnya di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-14 disampaikan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa maksudnya ini? Kita harus menyampaikan Injil. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, siap supaya memang kita sedia menantikan kedatangannya dengan terus memperhatikan kehidupan kerohanian kita hari demi hari. Bahkan jangan lupa kita harus menyampaikan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Yang terakhir, yang ketiga, gadis-gadis yang berjaga-jaga dan siap dapat menikmati pesta pernikahan.
anak domba. Di dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10 disampaikan bahwa marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Luar biasa. Saat kita berjaga-jaga dan siap, maka kita akan dapat menikmati pesta perkawinan anak domba Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, aplikasinya bagi kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan di zaman sekarang ini, pastikan bahwa kita, saudara dan saya, akan menikmati kebahagiaan ini. Bahkan juga pastikan bahwa semua suku-suku yang ada di bangsa ini, yang ada di Indonesia ini, kebagian tempat di dalam pesta perjamuan ataupun pesta perkawinan anak domba ini. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Mari beritakanlah Injil Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini akan terus memotivasi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu untuk semakin hari semakin hidup dalam kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Bahkan terlebih berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Mempercayai bahwa Engkau pastinya akan datang, bahkan siap sedia dan terus boleh menikmati kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, sehingga kami pun boleh menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan di saat Tuhan datang kedua kalinya. Biarlah kebenaran-Mu termaterai dalam hati kami, sehingga dalam setiap kesempatan kami dimampukan untuk mengaplikasikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Biarlah setiap kita dengan setia melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Otniel Basar MTH. Melalui kesempatan ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk memberikan persembahannya. Mari kita memuji Tuhan, mujizat itu nyata. Kuasa Tuhan tidak terbatas di dalam hidup kita. Semua dapat Ia lakukan bagi kita semua. Yang mustahil bagi kita, mungkin bagi Allah. Kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. kembali kita naikkan pujian ini. Tak terbatas kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kepada hambanya Bapak Pendeta Otniel Basar MTH, silakan untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa, saya pimpin kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini oleh karena begitu besar pertolongan Tuhan di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu, dan kami telah melaksanakan semua kegiatan, pekerjaan, usaha, pendidikan kami selama 6 hari lamanya. Kami tahu Tuhan telah menyertai, memberkati, memberi kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan semuanya. Terima kasih Tuhan oleh karena pertolongan-Mu, berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Allah Bapa di surga, kami akan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Sebelum kami menyampaikan doa kami ya Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami kepada Tuhan. Suci kuduskan kami, layakkan kami untuk menyampaikan doa syafaat kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur pada hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, ada beberapa anggota jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami percaya Tuhan begitu baik menolong jemaat kami. Oleh karena itu hamba serahkan setiap pribadi jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan, memberkati dalam setiap kegiatan, aktivitas yang akan mereka kerjakan, lakukan. Kiranya apa yang telah Tuhan anugerahkan, mereka bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami datang kepada Tuhan hari ini, berdoa menyerahkan ibu-ibu yang mengandung dalam jemaat kami. Kami percaya Tuhan mengetahui setiap kondisi, situasi mereka saat ini. Tuhan Kau tolong. Dan di saat mereka melahirkan, dapat melahir dengan pertolongan hanya daripada Tuhan kami Yesus Kristus ada. Demikian juga janin yang ada, supaya dapat bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat kami yang sudah lanjut usia. Tuhan mengetahui setiap kondisi mereka. Kami percaya Tuhan Kau menyertai, menuntun. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan, mereka berhasil. Jikalau mereka sakit, kami percaya Tuhan Kau jamah tubuh mereka, kuatkan, pulihkan mereka dari penyakit yang sedang mereka derita. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami datang di hadapan hadirat Tuhan, berdoa. Ada beberapa anggota jemaat kami yang saat ini masih dalam penderitaan penyakit, dimanapun mereka berada. Hamba mohon kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk Bapak Yohanes Sawan, berdoa untuk Bapak Sadirin Ingan, berdoa untuk Ibu Hipi Laheng, berdoa untuk Ibu Nuriah Daring, Ibu Roslani Agung, Bapak Nikodemus Sare, Bapak Agustinus Langiram, Ibu Ambe, dan mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak hamba sebut nama mereka satu persatu. Hamba mohon jamahan tangan Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan, pemulihan kepada jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit. Berdoa untuk obat yang sedang mereka konsumsi. Kiranya kuasa Tuhan bekerja melalui semuanya. Kiranya Tuhan dimuliakan oleh karena kekuatan, kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit. Terima kasih ya Tuhan.
berdoa hari ini, pekerjaan, pelayanan, seluruh jemaat kami, anak-anak kami yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi, mohon kekuatan, hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan Kau berikan kepada anak-anak kami, supaya mereka dapat mengikuti semua pendidikan mereka dengan baik, karena Tuhan adalah Allah yang menjadi pengharapan kami di atas segala-galanya. Berdoa, usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan mengetahui setiap pribadi kami, pekerjaan kami, menyertai kami, memampukan kami untuk melaksanakan semuanya, dan memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pos BU yang ditangani oleh jemaat kami, baik yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pakai, urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Segala keperluan, kebutuhan, Tuhan sumber berkat menyediakannya bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk pembangunan menara gereja kami yang saat ini sedang tahap penyelesaian. Berdoa untuk dana yang dibutuhkan, berdoa untuk penelitian dipercayakan untuk mengkoordinir kegiatan ini. Tuhan menyediakan berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk organisasi Gereja Gembala Injil Indonesia dari aras pusat sampai kepada jemaat lokal. Pakai semua hamba Tuhan, urapi dengan kuasa Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan yang mulia ini. Kami berdoa secara khusus untuk semua pengerja daerah Kota Samarinda. Pakai kami, urapi kami semua dengan kuasa Tuhan. Jadikan kami berkat bagi jemaat yang kami layani. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Kota Samarinda ini. Kami serahkan kepada Tuhan, pakai urapi mereka semua dengan kuat kuasa Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur hari ini oleh karena pertolongan Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kami telah memberi persembahan kami pada hari ini. Hamba mohon Tuhan sumber berkat terus memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang sempat memberi demikian juga tidak sempat memberi. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang lebih mengetahui kerinduan hati jemaat-Mu untuk memberi, membantu pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Hanya kepada Tuhan saja kita menyembah, memuji kebesarannya setiap hari, sebab kasih-Nya besar atas kehidupan kita. Kita naikkan pujian kita, karya terbesar. Karya terbesar di dalam hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah Allah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang baik bagi kami, Allah yang sudah memelihara kehidupan kami, bahkan secara khusus di hari ini, Tuhan sudah menyertai persekutuan kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami memohon Tuhan Engkau memelihara, memberkati, melindungi setiap kami saat kami boleh mengerjakan setiap tugas, tanggung jawab, pelayanan kami, sehingga kami boleh melakukan semuanya dengan baik, dan di atasnya Tuhan sajalah yang diagungkan. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang kekal di dalam Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memelihara, memberkati, bahkan menolong kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, pohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Atas nama staf pengembalaan bahkan badan pengurus jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam persekutuan di hari ini. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Shalom.